cekcok apa segala macam, terbunuh gitu ya. Marah, akhirnya terjadilah peperangan yang sangat luar biasa antara Raja Tuba dengan penduduk Yathrib, dengan penduduk Madinah yang dari bangsa Arab. Karena di Madinah ini ada orang Yahudi, ada orang Arab juga. Kalau ditanya, Ustaz, kenapa kok ada orang Yahudi juga di Madinah? Karena dalam kitab Taurat mereka itu diberitakan bahwa Nabi terakhir itu akan datang ke Madinah. Jadi mereka bercokol di Madinah orang Yahudi. Ya. Tapi masalah anak Raja Tuba ini bukan sama orang Yahudi, masalahnya sama orang Arab. Perang Bapak Ibu, perang dari pagi sampai sore perang. Tapi yang anehnya Bapak Ibu ketika itu penduduk Yathrib, penduduk Madinah itu malam-malamnya mereka datang ke kemah Raja Tuba itu, ke kemah pasukan, bawa makanan, bawa kurma, bawa air untuk minum. Ya, karena di Madinah itu banyak kurma. Mungkin dimasak karena bagi duta, itu kira-kira Pak. Ya. Dijamuran itu Raja Tuba dan pasukannya, sampai Raja Tuba heran, kenapa kalian buat kayak gini? Dan kasih kami makan malam-malam. Padahal pagi kita besok udah perang lagi macam tadi siang. Kata orang-orang Madinah, wahai Raja Tuba, kalau pagi sampai sore berarti musuh, tapi kalau malam tamu. Ya. Jadi orang Madinah itu memang luar biasa Bapak Ibu, orangnya memang suka sekali menjamu tamu. Ya. Ramah sama tamu, sampai musuh yang memerangi mereka pun dianggap tamu itu malam-malam dikasih makan. Sampai akhirnya Bapak Ibu datanglah dua rahib Yahudi. Ya, di Madinah itu ada dua rahib Yahudi datang kepada Raja Tuba. Wahai Raja Tuba, janganlah kau perangi orang-orang Arab di Madinah ini, di Yathrib ini. Kata Raja Tuba, kenapa rupanya? Karena beberapa waktu yang akan datang itu akan datang Nabi terakhir di tempat ini. Dan di dalam kitab Taurat kami disebutkan bahwa Nabi terakhir itu yang menyambut adalah mereka orang-orang Arab di sini. Jadi Bapak Ibu, betul firman Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami berikan kitab tahu betul tentang Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Jadi orang-orang Yahudi ini dari kitabnya tahu betul tentang Nabi Muhammad SAW. Maksudnya yang ahli kitab, yang rahib-rahib. Saya nggak tahu kalau kita Yahudi tak tahu tentang ya. Orang Yahudi yang membantai saudara kita di Gaza, di Palestina, apakah mereka tahu apa enggak? Saya nggak tahu. Tapi dalam kitab mereka dijelaskan tentang Nabi Muhammad SAW yang semestinya mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang Yahudi mengatakan kepada Raja Tuba, wahai Raja Tuba, jangan kau perangi, mereka akan diterima Nabi terakhir di sini. Oh begitu. Akhirnya Raja Tuba menghentikan peperangan dan memaafkan kasus tersebut. Ya. Sampai dalam riwayat disebutkan Raja Tuba itu membeli sebidang tanah di Madinah, di Yathrib, dan kabarnya tanah yang dibeli Raja Tuba itulah tempat duduknya unta Rasulullah SAW. Ya, tempat dibangunnya Masjid Nabawi. Ya, itu yang tanah yang dibeli oleh Raja Tuba di antara yang dibelinya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Raja Tuba pulang. Dibawalah dua rahib Yahudi tadi. Jadi kalau dari Madinah pulang ke Yaman berarti kan ke arah selatan. Ya. Kalau ke arah selatan berarti lewat kota Mekah. Kan itu Pak ya? Lewat kota Mekah. Ini Madinah, ini Yaman. Ya. Berarti tengah-tengahnya Mekah. Jadi ketika mereka lewat dekat Mekah, tiba-tiba dia menyampaikan, wahai Raja Tuba, mau kami berikan informasi ada sebuah negeri yang di situ ada rumah yang dimuliakan oleh kaumnya. Di dalamnya banyak harta benda, di dalamnya banyak emas. Oh maulah kata Raja Tuba. Nah itu ditunjuknya lah Mekah. Kau perangi orang Mekah itu, di situ banyak emas. Memang betul. Orang-orang Mekah ketika itu sambil menyembah berhala, mereka juga
kalau masih ini. Tergiurlah Raja Tuba, disiapkannya pasukan untuk memerangi orang Quraisy di Mekah. Datang dua rahib Yahudi tanya, wahai Raja Tuba, kenapa kau menyiapkan pasukan, mau ngapain? Mau memerangi orang Mekah. Katanya di situ ada sebuah rumah, di dalamnya banyak harta yang sangat berharga. Apa kata dua rahib Yahudi? Wahai Raja Tuba, janganlah engkau perangi orang-orang Mekah itu. Kenapa kata Raja Tuba? Karena di Mekah itu ada sebuah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang Yahudi, dua rahib Yahudi yang bilang sama Raja Tuba. Oh, jadi apa yang harus saya lakukan? Pergi ke sana dan muliakan rumah itu sebagaimana kaumnya memuliakan. Sahih. Jadi zaman dulu pun Bapak Ibu udah ada yang namanya haji. Umroh itu sudah ada. Jadi haji dan umroh itu bukan syariat, bukan hanya syariat dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum pun sudah ada haji. Datanglah Raja Tuba di Mekah selama 7 hari 7 malam. Inaplah beserta pasukannya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, beliau tawaf sa'i di Ka'bah, di Safa dan Marwah. Kalau ketika musim haji mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian jamaah sekalian, Raja Tuba bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya beliau membajukan Ka'bah. Ketika itu kan Ka'bah belum ada bajunya, belum ada kain yang menutupinya. Apa bahasa mana baju Ka'bah? Kiswah. Dulu belum ada kiswah. Mimpi dia mengkiswahkan Ka'bah. Baik banget dia tempatnya lah baju Ka'bah yang mewah, dibukir dengan tenunan emas dan warnanya hitam dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu baju itulah yang dibajukan ke Ka'bah. Dan bukan hanya itu, ketika itu Bapak Ibu Ka'bah itu belum ada pintunya, ada lubang tempat masuknya, tempat masuk di sini di Multazam itu Pak, tempat masuk, tapi pintunya tak ada. Dan sisi sebaliknya ada juga tempat keluar ketika itu Ka'bah, tapi pintunya belum ada. Maka Raja Tuba berinisiatif untuk memberikannya pintu, pintu yang dari emas. Subhanallah. Tapi juga raja Pak, banyak uangnya, banyak hartanya, banyak emasnya. Apalagi apa? Katanya di sana banyak emas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kata Rasulullah SAW, la tasubbu Tuban, janganlah kalian menghina Raja Tuban, janganlah kalian mencela Raja Tuban. Fa innahu awwalu man zayyana al-Ka'bah. Sesungguhnya Raja Tuban itu adalah orang yang pertama sekali menghiasi Ka'bah. Jadi kalau kita tahu kiswah, tahu pintu Ka'bah itu berasal dari Raja Tuba. Nah, yang hebat Raja Tuba, Bapak yang dirahmati Allah, mereka tawaf di Ka'bah, tapi mereka enggak lihat keluar rahim Yahudi itu tawaf. Dipanggil ya. Kan dulu kami tawaf, tapi kan kok enggak tawaf. Apa kata orang Yahudi tadi, orang Yahudi tadi? Kami sebenarnya diperintahkan untuk tawaf di rumah ini. Tetapi sejak ada berhala ini, Nabi Musa alaihissalam melarang kami untuk tawaf di sini. Karena takut khawatir umat Nabi Musa menyembah berhala. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, itu riwayatnya. Ya. Maka kita akan dapatkan orang Yahudi ke Mekah. Nah, kita dapatkan orang Nasrani tawaf di Ka'bah. Karena Nabi mereka melarang mereka datang ke sana, karena ketika Nabi mereka hidup, Mekah Ka'bah dipenuhi oleh berhala. Takut nanti mereka terpengaruh dengan agama berhala. Kapan berhala itu habis? Kapan berhala itu bersih? Berhala itu bersih Bapak Ibu ketika di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi akhir hayat hidup Rasulullah SAW pergi haji. Ya. Ada satu Mekah, penaklukan Mekah, ya,
Ketika itu penduduk Mekah semua sudah menerima Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Berhala-berhala yang jumlahnya 300-an itu dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan mereka itu berhala itu dibersihkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berhala itu kuat-kuat. Ya, entah kenapa ketika dibersihkan, itu sikirnya itu langsung bersih. Berhala itu bersih semua. Sehingga Bapak Ibu ketika berhala itu bersih, seharusnya kan orang Yahudi, orang Nasrani kan datang ke Mekah. Tapi masalahnya Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Nasrani, sebetulnya mereka juga diperintahkan oleh Nabi Musa, diperintahkan oleh Nabi Isa, kalau Nabi Muhammad SAW datang, maka mereka wajib ikut Nabi Muhammad SAW.